إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-8 dengan judul anjuran salat Jumat di awal waktu. Dianjurkan ini maksudnya disunahkan kita, bukan salat Jumat lah, maksud itu tulak ka masjid hendak sembahyang Jumat. Namun sholat Jumat itu memang pas sudah masuk waktu ya Allah, ada kawa disungsung akan jam 11, jam berapa? Jam 12 lewat ya 30-an ke atas lah. Nah, untuk saat ini bila sampai waktu zuhur itu, maksudnya dianjurkan kita hari Jumat itu tulak ke masjid basungsung, maksudnya lah basungsung. Disunahkan tulak ke masjid hari Jumat itu basungsung. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulan jaa hina jalasal imamu alal minbari falam yu'zi ahadan fi majlisihi walam yaqul illa khairan fadzalika adana ahli yaumil jumu'ati hadzan. Yang artinya, ujar Nabi bersabda, pada hari Jumat itu ada 70 malaikat duduk di pintu masjid. Pintu kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah yang dibuka tuh. Nah, cuman malaikatnya berduduk di pintu-pintu masjid berjumlah 70 malaikat. Dudukkan di pintu masjid. Cuman kita kadang melihat, cuman kita percaya ada hadisnya, ya baik yang kita baca nih. Napa tugas malaikat dudukan di pintu-pintu masjid hari Jumat? Mereka menuliskan nama orang-orang yang masuk ke masjid, absen. Ada yang mengatakan pulpen daripada emas, kertasnya daripada perak ditulis di absen. Oh, Anang misalnya, nah masuk Udin, utuh. Nah, ditulis di absen lah. Nah, sehingga
Nama terakhir yang ditulis oleh malaikat adalah seorang laki-laki yang datang, ini agak terdudi datangnya, datang ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Jadi bila imam dah naik ke atas mimbar kan, jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kan imam di atas mimbar. Jadi ada ketika itu datang hanya seikong misalnya datang, itu terakhir nang di absen. Setelah itu malaikat kada lagi berkena di pintu-pintu masjid itu. Setelah imam berada di atas mimbar, imam itu ya khatib lah. Wal imamu yakhtubu, ya lah kata-katanya itu imam itu yang berkhutbah. Jadi setelah si khatib atau imam ini berada di atas mimbar, malaikat itu ampihnya begana di pintu-pintu masjid, begana di sekitar mimbar nih. Dia begana di sekitar mimbar. Berarti amunnya orang sesudah itu nang hanya datang, ada lagi yang diabsen, ada lagi dianggap orang yang hadir sholat Jumat. Nah, oleh karena itu jangan kita tadudi datang ke masjid hari Jumat, apalagi pas orang hendak tamat hanya datang, atau datang ya ke masjid cuman mau nongkrong di pagar-pagar masjid, memintol atau di warung. Pas orang tamat hanya ke masjid, mendengar aja orang khotbah tapi kada di masjid, di warung. Nah, jangan kayak itu kita. Jadi bila kita ke masjid itu niatakan mulai rumah dasar ke masjid, kada jangan singgah-singgah kemana-mana. Jangan mawarong dulu, minum di rumah aja, kena aja ke pembelikan hanya mawarong. Supaya kita tujuan kita tuh dasar anak masjid, kada nang bercampur dengan dunia, kada selajur mawarong. Itu bagusnya kayak itu, Bang. Jadi nama terakhir yang ditulis adalah seorang laki-laki yang datang ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Sedangkan orang itu orang yang hanya tadang tadudi tah, cuman sapat japang di absen malaikat tadi. Sedangkan orang itu tidak mengganggu yang lain. Maksud kada mengganggu tuh, ini kan karena datang tadudi. Kada dia nang, jauh, aku hendak lalu, itu mengganggu itu namanya. Atau mengasak-ngasaki orang yang sudah sop rapat sudah misalnya. Cuman di akhir zamannya orang lihat sop pertama ini banyak kosong banyak kok kosong. Nang maksudnya waktu orang khotbah kah? Kada sudah dihimbau juga Bang. Dulu Bang menghimbaunya ini, jarang Bang menghimbau untuk mengisi sop-sop yang kosong. Ya, artinya ia datang tuh kadang mengganggu jamaah, kadang berbuat keributan. Nah, hanya nang tadu datang nih, cuman sempat di absen deh. Tidak mengganggu yang lain dalam majelis. Majelis tuh orang tempat duduk itu kan majelis namanya, mendudukan di masjid, dan hanya mengucapkan yang baik. Nang diucapkannya nih sesuatu yang baik aja, contoh misalnya masuk masjid baca doa masuk masjid, Allahumma ufir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada nang bebandiran di buncuk, ada tuh kan kada bagus ini tuh. Nah, itulah serendah-rendahnya derajat orang pada hari Jumat. Itu serendah-rendahnya. Bagaimana ya orang yang tadudi setelah itu datang bisa kada dianggap serendah-rendah derajat orang yang datang ke masjid hari Jumat, yaitu ini pas imam duduk di mimbar hanya inya datang cuma sempat Jepang di absen malaikat. Setelah itu ada yang datang, ada lagi di absen malaikat. Khawatirnya kalau kada dianggap benar ya. Gitu. Makanya kita jangan tadudi ke masjid hari Jumat tuh. Jangan ibarat itu jangan azan, hanya tolak sebelum azan.
Kalau pelatar itu termasuk masjid? Masuk masjid. Pelatar itu kan ambin atau teras itu termasuk masjid. Ada apa nih itu? Maksudnya di dalam masjid kayaknya nang kada termasuk tuh halaman. Nah, nongkrong di halaman, di atas kendaraan, di jok kendaraan misalnya sambil merokok sambil orang azan pertama sudah masih hendak menghabiskan rokok aja. Nah, kayaknya aja rokok tuh imbah tontong. Nah, jangan gara-gara menghabiskan rokok lalu ada lagi di absen malaikat. Kalau pinang kada dianggap benar orang yang hadir ke masjid tapi kada dianggap. Kenapa? Kada masuk absen. Nah, supaya kita tahu dah. Itulah orang yang diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Nah, jadi orang datang ke masjid basongsong atau sekurang-kurangnya sebelum azan pertama, atau misalnya imbah azan pertama tadudi sedikit datang, khatib sudah duduk di atas mimbar, cuman inya sempat jadi absen, itu tompatnya itu imbahnya itu. Nah, ada tahu lagi lah. Nah, orang-orang hadir sebelum azan dari basongsong tadi itu orang yang dosanya diampuni oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Ada dalam riwayat yang lain itu selama inya antara 2 Jumat itu kadang menggawi dosa besar. Itu. Jadi lamun hendak dosa-dosa kita ini diampuni Tuhan, samingguan bahasa kirinya diampuni Tuhan dosa kita nih. Basongsong tolak ke masjid itu. Nah, ini kada pandudiannya datang panduhulunnya bulik pulang. Nah, jangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alun fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa aja hubungannya ayat ini lawan hadis tadi? Nah, kena ada juga. Ada juga kaitannya lah. Apa arti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu? Yang artinya tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhan nih berfirman kepada para malaikat, ujar Tuhan, aku akan mengangkat seorang wakil di bumi. Aku akan menjadikan seorang khalifah atau wakil di bumi, maksudnya para manusia. Aku bahasa katanya, aku hendak mengandaki di bumi ini hamba-hambaku daripada manusia. Ya Tuhan nih. Lalu malaikat ini mau dikaya protes kayak orang mulah. Nah, para malaikat berkata, apakah engkau ya Allah akan mengangkat manusia yang berbuat kerusakan di bumi? Artinya pian hendak ma'andak di bumi itu manusia itu sifatnya ketujuh berbuat kerusakan enggak? Bahasa kitanya nih. Kalau malaikat kan kada berbuat kerusakan, malaikat itu taat terus kepada Allah. Nah, di bumi dan menumpahkan darah, artinya pian ma'andak manusia di bumi, nang manusia itu ketujuh bakalahi betimpas saling membunuh, menumpahkan darah itu kan. Sedang kami, ujar malaikatnya, sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu, sedangkan kami ini hamba pian nang kada pernah maksiat, gaweannya bertasbih memuji pian. Modelnya kan kayak protes nih tak. Bapak juga bahasanya pian mandak di bumi itu orang pacangan berbuat maksiat kerusakan.
Nah, surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah mencela mereka malaikat dan berfirman, oh ya Allah Ta'ala, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai para malaikat. Bahasa kitanya sarah kuai, aku tahu, nah kamu ora ketahui. Ada rahasianya nang pacangan, aku takdirkan manusia ku andak di bumi menjadi khalifahku, ujar Allah Ta'ala. Nah, takutlah malaikat. Lalu malaikat takutan dengan firman Allah seperti itu. Nah, takutan dari malaikat nih. Mereka pun mengelilingi arasy. Jadi karena kayak merasa bersalah, kayak memprotes Tuhan. Lalu malaikat dia mengelilingi arasy 7 kali sehingga Allah memaafkan mereka, malaikat. Arasy itu kan di atas, yang di atas langit ke-7 kan. Nah itu dikelilingi itu, lalu kayak supaya Tuhan memaafkan nih, mengelilingi arasy tawaf 7 kali. Nah, kemudian Allah menyuruh mereka malaikat mendirikan sebuah rumah di bumi, hingga andai kata anak-anak Adam berbuat dosa, lalu mereka mengelilingi rumah itu, yaitu disuruh Tuhan malaikat mulah Ka'bah. Nah, supaya kena ada anak cucu Adam mengelilingi Ka'bah itu 7 kali, Allah akan memaafkan mereka sebagaimana Allah memaafkan malaikat. Jadi disuruh Tuhan malaikat nih maulah Ka'bah. Jadi sebelum ada Ka'bah nang ada nih, sebelumnya ada Ka'bah, namanya itu kan Baitul Ma'mur namanya lah. Kalau ini kan Baitullah. Nah, mereka turun dari langit ke bumi, malaikat nih, dan mendirikan Ka'bah di bumi. Belum ada manusia lagi waktu itu. Nah, lalu Allah mengangkatnya ke langit keempat. Di Ka'bah itu diangkat Tuhan langit keempat ketika terjadi air bah tuh kira-kira banjir lah, air banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ada zaman manusia lah waktu itu. Tapi kan waktu maulah itu Ka'bah kada apakah manusia kan, apakah sudah ada manusia, cuman seiring berjalannya waktu ada manusia kan, Nabi Adam, Nabi siapa, sampai Nabi Nuh. Lalu Nabi Ibrahim belum ada saya ya Allah. Nah, lalu terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, kan seluruh dunia nih, seluruh alam, ujar Papi Ancau, seluruh alam banjir. Termasuk kalau di Sialan ini banjir juga zaman Nabi Nuh kira-kira. Nah, lalu supaya kadang-kadang banjir diangkat Tuhan itu Ka'bah itu ke langit keempat. Nah, dan menciptakan sebuah menara di samping Ka'bah. Nah, diciptakan Tuhan belum kayak ada menara di samping Ka'bah itu yang di atas langit lah, yang dinamakan namanya Baitul Ma'mur. Itu Ka'bah yang di atas langit namanya Baitul Ma'mur. Ujar habar biarlah letaknya tuh bebintangan lawan Ka'bah di Makkah dah. Ini Ka'bah di Makkah tuh jadi di tengah-tengah dunia. Nah, Baitul Ma'mur tuh bebintangan lawan Ka'bah nang Baitullah nang di bumi itu. Nah, nang di situ tuh bubuh malaikat tuh tawaf tuh. Berjuta-juta beribu-ribu malaikat tuh setiap hari tawaf situ. Nah, umur menara itu 500 tahun ya. Nah, kemudian pada hari Jumat, ini kisah di langit lah, kisah di langit nih. Pada hari Jumat, Jibril alaihissalam naik menara
menara tuh naik menara nang di Baitul Ma'mur tah. Dan menyerukan azan. Bang Jibril di atas menara itu di azan Jibril. Nah, Israfil naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Berjumatan jauhan malaikat teh. Si Israfil nang berkhutbah, sedangkan Mikail menjadi imamnya, imam Jumat bagi para malaikat. Tahu nang manjatok daun siapa kalah? Kadidaw eta. Iya, selang itu tak. Nah, selesai salat Jumat berarti lah ya. Jibril berkata, ujar Jibril nih, pahala yang kau peroleh tadi aku yang jadi tukang azan deh. Itu pahalanya yang ku peroleh itu ku berikan, ku hadiahkan kepada para muazin di muka bumi. Berarti kada mesti nang azan Jumat leh. Siapa yang azan untuk sholat 5 waktu atau azan Jumat, nah itu dapat pahala hadiah daripada Jibril. Nya dapat pahala ya bang azan tuh, cuman selain itu nya dapat pahala yang dihadiahkan oleh Jibril. Tukang azan ya. Mikail berkata, malaikat Mikail berkata, pahala yang kau peroleh sebagai imam kuberikan kepada siapa saya yang menjadi imam pada hari Jumat di muka bumi. Nah, siapa yang jadi imam itu dapat pahala. Selain pahala jadi imam kan dapat pahala yang dihadiahkan oleh malaikat Mikail. Nya ada beda pendapat lah. Nah, mana afdalnya aja? Jadi imam kah? Tukang azan kah? Ada yang mengatakan tukang azan lebih afdal daripada jadi imam. Kenapa? Karena tukang azan itu mengiyawi orang. Mengiyawi orang. Sebanyak orang yang datang ke masjid itu, sebanyak itunya dapat pahala. Nah, ya kalau jadi ada yang mengatakan lebih afdal tukang azan daripada imam. Ada yang mengatakan lebih afdal jadi imam daripada tukang azan. Alasannya kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau jadi imam kan tukang azan lah. Jadi imam lah tukang azan Sayyidina Bilal. Jadi apa yang dipilih oleh Rasulullah itu yang paling afdal. Rasulullah jadi imam. Apa yang tugas Rasulullah itu yang paling afdal. Ada yang mengatakan jadi imam lebih afdal daripada tukang azan. Ya kesimpulannya bagus ya keduanya. Para malaikat berkata, pahala yang kami peroleh dari salat jamaah kami berikan kepada siapa saja yang mengerjakan salat jamaah di belakang imam, maksudnya pada hari Jumat. Kita misalnya kada jadi tukang azan hari Jumat tuh, kada jadi imam kada jadi khatib kada. Kita nang kayak jamaah biasa ya, tempat sembahyang Jumat. Nah, kita dapat pahala hadiah daripada para malaikat nang berjumat nang di belakang imam. Siapa imamnya tuh deh? Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Nah, itu artinya malaikat itu senang kepada orang-orang yang beribadah di hari Jumat, sampai-sampai senangnya dihadiahkan pahalanya kepada orang yang beribadah pada hari Jumat di masjid. Allah berfirman, hai para malaikatku, apakah kalian ingin bermurah hati kepada para hambaku? Artinya tuh bahasa kitanya pemurah benar bubahan ikam, wahai para malaikat, sampai-sampai bubahan ikam mahadiahkan pahala gasan hamba-hambaku beribadah hari Jumat. Kan pemurah tuh ngarannya. Kan pemurah tuh kadang mesti memberi duit, kita tuh beramalan kita hadiahkan pahalanya kepada seluruh muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Itu pemurah namanya juga, pemurah.
pemurahnya leh ikam, wahai para malaikatku, ujar Allah Ta'ala nih. Nah, sedangkan aku ujar Allah Ta'ala adalah yang maha pemurah di antara para pemurah. Aku aja Tuhan nih, sang maha pemurah ya. Ikam pemurah, aku lebih pemurah lagi ya Tuhan. Aku kan mau kalah juga ya Tuhan nih. Nah, hai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka hamba-hamba Allah nang sumbayang Jumat teh. Diampuni Tuhan. Nah, berarti diampuni Tuhan, contoh sumbayang beli ke rumah habis dosa diampuni Tuhan. Dan ini semua dikhususkan dalam umat ini. Umat ini tuh pian catat di bawah umat Nabi Muhammad SAW. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad aja. Umat yang lain berdua kan ada ini. Nah, ini dikhususkan atau khususiat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad ini. Umat-umat yang lampau tidaklah mendapatkan hak ini. Umat-umat terdulu kada dapat keistimewaan kayak ini. Umat Nabi Muhammad dah dapat. Nah, Al-Syekh Al-Imam Az-Zandusti berkata, aku mendengar Al-Imam Abu Muhammad bin Abdullah Ibnu Al-Fadl menceritakan dalam pengajian dengan bahasa Persia dari Auza'i, dari Imam Auza'i. Imam Auza'i berkata, pada suatu hari Yazidin Maisarah ini lelakian lah, bukan bebinian. Maisarah bin Khunais melewati kuburan. Jalan si Maisarah melewati kuburan. Ia berkata, ujarnya nih mengucapkan salam kepada ahli kubur. Memang kayak itu kita bila lewat kuburan tuh apa aja? Assalamualaikum. Kalau bahasa Arab itu assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bahasa Arabnya gitu. Amun kada hafal pian assalamualaikum ya ahlul kubur gitu. Nah, kita assalamualaikum hai penghuni kubur, kalian mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ada hulubuhan pian mati, artinya kami kena mati juga kayak kalian. Nah, semoga Allah mengasihani kami dan kamu. Mendoakan kepada ahli kubur nih, mengampuni kami dan kamu. Mudahan Tuhan mengampuni dosa kami dan dosa kamu wahai ahli kubur, serta memberkati kami dan kamu di waktu menghadap kepadanya, kepada Allah kena, apabila kami telah menjadi seperti kalian. Jadi ahli kubur itu ketujuh apabila kita lewat di kubur itu mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam karena itu kita mendoakan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, maka ketika itu ya Allah mengembalikan roh kepada tubuh salah seorang dari mereka ahli kubur, serta menjawabnya dengan ucapan yang fasih. Lalu ada seekor ahli kubur itu dihidupkan Tuhan, dikembalikan Tuhan rohnya ke jasadnya, lalu hidup. Kan Tuhan sanggup aja kuasa aja menghidupkan. Yang lalu nang seekor nang hidup ini berucap apa aja? Bahagialah kamu jar. Namun kita bisa buka assalamualaikum, waalaikumsalam ya buka kita. Sekalinya kawan di kuburan juga balingai ada mengucapkan salam, waalaikumsalam aja buka kita.
buka kita kan melihat kawan-kawan kita tak, dia kita nih hantu kah, buka kita, nang kawan balingai itu juga ada orang ngajak salam, dati mana orangnya jan, buka jualnya, apa jan, hantu kamu aja salam jan, buka jualnya, yang kadang melihat orangnya sudah buka dulu tadi kan, nah. Bahagialah kamu hai penghuni dunia, kalian pergi haji setiap bulan 4 kali. Ujar nang mati tadi hidup pulang bocap, untungnya buah nikam nang masih hidup nih bahasa itu. Bahagianya buah nikam nang masih hidup nih, kenapa jadi bahagia? Kawa sebulan 4 kali bahagia. Padahal kan bahagia itu setahun sekali, kalau bulan Zulhijjah aja nih sebulan 4 kali bahagia, artinya seminggu sekali ya lah. Nah, Maisarah bertanya kepada orang yang dihidupkan tadi, bertanya hal keadaan bingung, kemana kami pergi haji jar dalam sebulan 4 kali, semoga Allah mengasihimu. Nah, orang itu menjawab, hari Jumat tuh panggil. Hari Jumat tuh buah nikam bila kama sigit hari Jumat itu sama bahagia. Jadi kita lah bila sembahyang Jumat dah ya kalah, dapat kita pahala haji mabrur pulang. Asal tadi besongsong lah tulaknya, jangan tadi di. Nah, dapat pahala haji sebulan 4 kali bahaji ya Allah, 2 bulan 8 kali bahaji. Nah, kadang mengeluarkan duit. Nah, kemudian orang itu meneruskan, tidakkah kalian mengetahui bahwa hari Jumat adalah haji yang mabrur? Arti mabrur itu diterima Tuhan hajinya. Mabrur dan diterima. Ujar nang ahli kubur nang dihidupkan tadi, tidakkah kalian tahu bahwa hari Jumat itu adalah haji yang mabrur, yang diterima? Maksudnya beribadah di hari Jumat dah, sembahyang Jumat. Nah, Maisarah menjawab, beritahulah kami, betakon pulang nih, menjawab sekaligus betakon, beritahulah kami apa yang harus kami jalani. Bahasa kitanya minta saran bang, apa nang harus kami amalakan nih waktu kami di dunia nih, selain kami dapat pahala haji hari Jumat deh. Semoga Allah mengasihanimu. Orang itu berkata, hai penghuni dunia, istighfar adalah yang paling bermanfaat di akhirat. Nah, jadi apa bagus di dunia ini kita banyaki istighfar jar ahli kubur nih. Karena ahli kubur ini kan sudah merasa di kubur itu ada kalanya siksa, ada kalanya azab, ada kalanya nikmat. Jadi jar buhan ahli kubur, menurut kami orang yang di dunia ini banyak istighfar aja. Soalnya bila banyak istighfar, dosa diampuni, nyaman di kubur. Soalnya bila mati tak bawa dosa, macangan sakit di kubur, ya ahli kubur nih. Nah, jadi itu kita bagusnya kalau hari Jumat bawa tasbih, semahadang orang azan nih, baca salawat 100 kali, baca istighfar 100 kali. Nah, kayak itu. Tapi bila orang sudah azan, jangan lagi ngatek tasbih, jangan lagi pembacaan. Apalagi orang khutbah. Orang khutbah jangan ngatek tasbih, jangan membaca. Napa sebaik-baik amalan waktu itu mendengarkan khatib khutbah, Bang? Jangan lagi kita bepanden, apalagi bagaya ya Allah. Ada dapang orang tua bagaya, tuh kan akan maksudnya ngatek tasbih hari orang khutbahnya ngatek tasbih. Nah, itu apa itu, wa mallagha fala jumu'atalah, siapa yang berbuat sia-sia, termasuk sia-sia apa? Membaca salawat, membaca istighfar tapi sudah orang berkhutbah, faqad lagha. Nah, kada dapat pahala Jumat. Basalaman gini jangan juga. Bila orang sudah berkhutbah tuh jangan basalaman, jangan mengganggu orang.
Jangan mengganggu orang, apalagi menyocok di belakang lah takjub orang. Soalnya nak bersalaman orang sudah berubah. Nah jangan. Kena aja bersalaman yang batuntong sembahyang. Ya kalau. Nah. Nah, jadi kita banyakin istighfar. Nah, istighfar itu kan termasuk zikir juga ngarannya. Baca tasbih itu termasuk zikir juga ngarannya. Ujar guru kita, kalau kita tuh baca Quran, baca ayat Quran itu biarlah paham kah, ada paham kah maknanya, dapat pahala kita tetap. Khusyuk kah, kada khusyuk kah, baca Quran nih tetap dapat pahala. Contoh misalnya pian baca Yasin, pikiran pian mahayal bon gatah, mahayal gawian, mahayal dunia, anak bini, untung baca Yasin nih, itu kan berarti kan ada khusyuk tuh, tetap dapat pahala. Itu keutamaan baca Quran. Mahayal, kada mahayal, khusyuk kada dapat pahala. Sama juga baca salawat dah. Membaca salawat itu paham kita, kada paham kah maknanya, tetap dapat pahala. Khusyuk kah, kada khusyuk kah. Saya biar baca salawat nih, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pikiran memikirkan tambang emas, tambang batu bara, tetap dapat pahala. Kemudian salawat ini pulanglah keutamaannya dibanding Quran ada sebutin berlebih napa? Ikhlas kah, kada ikhlas kah? Dia salawat nih tetap dapat pahala. Ikhlas kah, kada ikhlas? Kalau Quran tadi kan kada ikhlas kada dapat pahala. Nih baca salawat nih, ikhlas kah, kada ikhlas kah? Khusyuk kada khusyuk kah? Apalagi paham kada paham kah? Tetap dapat pahala. Selain yang dua nih nah, selain Quran dan salawat nih nah. Contoh misalnya apa? Baca istighfar, baca zikir la ilaha illallah. Amun kita tuh kada khusyuk, kada jadi pahala. Kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tapi hati kita kada ingat lawan Tuhan, kada ingat pertolongan Tuhan, kada jadi pahala. Baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati memikirkan kena mati pulang sekolah lampu nih jar, PLN nih jar. Nah, itu mikiran kada jadi pahala. Nah jadi kita bila berzikir itu hendak jadi pahala tuh salah satunya harus khusyuk. Khusyuk itu hadir hati kepada Allah. Nah ada solusinya ujar guru kita. Kan kita nih nang berzikir itu rancang membaca la ilaha illallah di waktu batahlilannya la ilaha illallah lah. Nah jadi kita membaca la ilaha illallah itu jadi supaya jadi pahala walaupun kita mahayal, kita niatakan membaca Quran. Ada kalau firman Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat Quran pula. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat Quran. Lalu kita berzikir lagi, kita ulangi kisahnya ayat Quran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat kita tuh baca Quran, bukan semata-mata zikir. Imbah tuh pian hendak mahayal lagi pian lah sambil ngantuk lagi baca la ilaha. Tuh tetap dapat pahala baca Quran. Apalagi kan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu ayat Quran dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat Quran dah. Lalu kita ulangi kisahnya baca ayat Qurannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita 100 kali misalnya baca zikir itu kita 100 kali mau ulangi ayat Quran. Jadi sambil mahayal dah tetap dapat pahala. Karena baca Quran tuh biar kadang khusyuk tetap dapat pahala. Amun kita niatnya berzikir aja bila kada khusyuk kada jadi pahala. Itu aja solusinya. Bila sebelum berzikir itu nah bagusnya nih fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hati kita niat dibaca Quran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah bagusnya khusyuk bang. Tapi seketika kita sudah berpasang niat membaca Quran,
Seandainya kada khusyuk sama hayal dah, ya tetap jadi pahala. Ujian guru kita kayak itu solusinya. Nah, gitu. Lalu ujar Maisarah bertanya lagi, apakah yang menghalangimu untuk menjawab salam kami? Kan tadi kami mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Kenapa ada waalaikumsalam? Orang itu menjawab, salam itu kan satu kebaikan. Salam itu kan apa? Suatu amal soleh. Atau menjawab salam itu kan suatu amalan. Sedangkan kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan itu telah diangkat dari kami. Kami kan sudah mati. Kata kau lagi amal ibadah. Yalah, terputus sudah amal ibadah. Maka tidaklah kami bisa menambah kebaikan dan tidak pula dosa kami berkurang. Di dalam kubur biar kada sembahyang lagi ya kalau lagi sembahyang biar kada baca Quran lagi di dalam kubur ngaranya mati sudah kada kalau lagi beramal. Nah, penghuni kubur berkata, kami telah rela kepada kalian. Artinya kami rela itu kan senang, artinya kepada kalian hai penghuni dunia dengan perkataan kalian. Nah, perkataan kalian tadi, semoga Allah Subhanahu mengasihani si fulan yang telah meninggal. Jadi misalnya kita mengucapkan salam itu kan mudahan si fulan di kubur ini mendapat keselamatan kan, salam itu kan doa supaya dapat keselamatan. Kami senang benar bila ada orang datang ke tempat kami mengucapkan salam. Kami senang karena itu mendoakan kami, ujar ahli kubur nih. Asy-Syaikh, habis sudah kisahnya nih. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zandusti tadi berkata, aku jadi mendengar Abu Mansur berkata, Allah Subhanahu wa taala memberikan hari Sabtu kepada Musa dan 50 nabi serta rasul. Jadi hari raya bagi Nabi Musa hari Sabtu, dan bagi 50 nabi serta rasul. Nah, kemudian Allah memberikan hari Ahad, jangan hari Minggu lah, hari Ahad kepada Nabi Isa dan 50 nabi serta rasul. Jadi hari raya bagi Nabi Isa dan umat Nabi Isa dan 50 nabi dan rasul itu hari Ahad, hari rayanya, dan memberikan hari Senin kepada Nabi Muhammad SAW dan 63 nabi serta rasul. Para nabi alaihi salam berjumlah 124.000 orang. Sedang rasul-rasul di antara mereka berjumlah 313 orang. Yang paling utama di antara nabi dan rasul siapa? Yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW ditambah 13 nabi dan rasul. Nah, Allah memberikan hari Selasa kepada Nabi Sulaiman dan 50 nabi serta rasul. Memberikan hari Rabu kepada Nabi Yakub dan 50 nabi serta rasul, dan memberikan hari Kamis kepada Nabi Adam alaihissalam beserta 50 rasul. Tinggallah hari Jumat. Nah, hari Jumat ini kesan siapa? Hari Jumat, tinggallah hari Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita bersabda, wahai Tuhanku, ujar Nabi Muhammad nih, apa bagian umatku darimu? Allah berfirman, hai Muhammad, hari Jumat dan surga itu kepunyaanku, serta ku berikan hari Jumat dan surga kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hari Jumat ini khususiat bagi Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat dan surga, artinya bila orang beribadah di hari Jumat akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaanku bersama Jumat dan surga
sebagai hadiah bagi mereka umat Nabi Muhammad, yaitu kita ini. Jadi kita bersyukur diberi Tuhan anugerah hari Jumat, menyukurinya. Jangan kada ke masjid, maksudnya kita menyukuri anugerah Allah beberapa hari Jumat, kita syukuri dengan kita bersungsung sama si kita beribadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya nih habis sudah cerita, ini keterangannya aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman ya Tuhan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila hamba-hambaku yang beriman nih dipanggil. Bila orang azan itu kan Allah Ta'ala hakikatnya dipanggil untuk datang ke masjid untuk sholat di hari Jumat. Fas'au ila zikrillah, maka berjalanlah olehmu. Hendak berjalan kah, hendak kendaraan kah, hendak berjukung kah, hendak bermobil kah, datanglah ila zikrillah, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Wajibnya itu siapa? Laki-laki balik berakal, Islam, lah. Membebinian kada wajib. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli aja kah? Manurih gini ya jual. Manurih itu kan apa, jangan dijual juga kena. Hasilnya adalah tinggalkan usaha dunia, tinggalkan jual beli. Amun bebinian pang acacil boleh jangan harap orang ajan dah masih nukar pintol, bukan masih menukar, tinggalkan jual beli. Masih jualan jangan, lalakian nih jangan. Mun bebinian kada apa-apa. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Padangan itu aja Tuhan tinggalkan lah. Ikan jangan berusaha, jangan mencari dunia. Padangan nang berapa? Paling sejam kalau itu mendengarkan khutbah lawan sembahyang Jumat. Imbahnya tuh muliknya hendak mengunjun kah, hendak berjual beli, hendak menuri kah. Padangan itu aja. Untungnya kita umat Nabi Muhammad itu lah di situ aja nang kita jangan berusaha dunia. Nang ketika orang berkhutbah dan ketika orang salat Jumat jangan. Amunnya nang umat Nabi Musa bahari biarlah seharianan jangan begawi, seharianan jangan mencari iwak, seharianan jangan berusaha, seharianan. Mun kita kan berapa jam aja dulu. Imbahnya ayo hendak mengunjun imbah berjumat toh. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu dan kita tolak ke masjid, mendengarkan khutbah, sembahyang Jumat itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian kada berjumat mencari dunia aja. Kada berjumat lebih baik kita berjumat. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, jika kalian berilmu. Amun berilmunya ke masjid ya tak. Amun kada berilmu ya dianggapnya remeh aja. Jumat ini kau jadi gantikan aja sama yang zuhur ya. Itu pandir. Nah, fa iza qudiyatis shalah fantashru fil ardh. Apabila tuntungan sudah sembahyang Jumat fantashru fil ardi, ayuha, hendak bertebaran di muka bumi ini, hendak berusaha, hendak menuri, hendak berjualan, hendak mengunjun, ayuha situ. Silakan aja, yang penting sudah laksanakan perintah Allah. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Karunia Allah ini banyak. Amun orang berusaha, amun orang menuntut ilmu, mencari ilmu itu kan karunia Allah Ta'ala aja. Berjumat tuh ada hendak mengunjun, ada hendak berusaha, hendak berkebun, ada hendak menuntut ilmu, cari aja. Wazkurullaha katsira, tapi jangan kada ingat. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu. Artinya bila kita berusaha, apalagi perolehan, ingatkan Tuhan yang memberi gitu. Tuhan yang memudahkan aku nih berusaha, Tuhan yang menghasilkan nih, bukan usahaku. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Amun ka itu kita ya Tuhan nih
mun hambaku kayak itu nya sembahyang Jumat mendengarkan khutbah melaksanakan kewajiban imbah teh nya becari nang halal itu la'allakum tuflihun, pastinya beruntung di dunia, usahanya berberkah, pasti untung di akhirat masuk surga. Nah kayak itu ujar ayat Quran. Ujar Nabi pulang bersabda, al jumu'atu hajjul fuqara. Beribadah di hari Jumat itu hajinya orang-orang nang kada berduit tolak haji ke Makkah. Nah, misalnya kita nih kada ada duit ya tolak haji, kada ada kemampuan tolak, kan ongkos tuh. Tolak haji ke Makkah kada ada nih. Ya, sembahyang Jumat sembahyang Jumat tuh dapat pahala haji. Tapi lah kita sanggup ya Allah, kita wajib. Kan pahadangan kada sanggup nih loh. Kita dapat juga pahala haji apa dengan kita mengerjakan sholat Jumat. Nah, hari Jumat adalah hari raya ya, hari raya, bahkan hari Jumat nih. Tadi siang tadi itu lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri, lebih afdal daripada hari raya Idul Adha. Mun kita kan kadang mengerti hari raya Fitri Idul Adha tuh bilang kita meriahkan benar ya Allah, tukar baju hanyar kita. Yalah. Pokoknya anu tuh Bang, padahal hari Jumat ini lebih afdal daripada hari raya Idul Adha, raya Idul Fitri. Ibadah Jumatnya wajib, Idul Fitri, Idul Adha itu sembahyang sunat aja ya Allah. Nah, artinya jangan tak paling kita mengagungkan. Kita agungkan hari Jumat. Kita agungkan ya Bang ya Allah hari Idul Fitri, hari Idul Adha atau. Nah, hari Jumat ini apa keutamaannya? Orang mati hari Jumat, asal orang Islam atau malam Jumat, Allah hindarkan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat mungkar nakir, ditakoninya aja kadang apalagi dipukulinya. Itu keutamaan orang mati hari Jumat atau malam Jumat. Tapi jangan basing aja naik ke atas tower hari Jumat gugur supaya betul bunuh diri. Ini semata-mata anugerah dari Allah nih. Kata kawan di kehendaki ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang mati hari Jumat atau malam Jumat berdoa ya kepada Tuhan apabila Tuhan memberi. Nah, kita hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Allah hari Jumat itu Allah mengeluarkan Nabi Adam daripada surga lalu menganak Nabi Adam di bumi. Hari Jumat itu Nabi Adam wafat. Hari Jumat itu ada suatu saat, pokoknya seharian itulah, seharian mulai nang terbit fajar masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari, itu ada satu saat nang apabila meminta seorang hamba akan sesuatu itu pasti kabul. Cuman kada tahu waktunya kapan-kapan. Makanya kita disuruh berdoa terus di hari Jumat itu. Di manakah karenanya? Nah kayak malam Lailatul Qadar juga kan malam ganjil aja. Apabila kada tahu kita hari Jumat gitu ya ada satu saat yang Allah mustajabkan doa hamba apabila ia berdoa pasti kabul. Ulun berkisah lah sedikit walaupun kisah ini rancak sudah ulun kisahkan. Jadi dulu waktu ulun belum megana di sini, ulun tuh kan empat kuitan juga bahari, kada divisi apa-apa juga, pakir lah bahasa itu, pakir. Jangankan duit dompet jangan divisi. Jadi kan waktu itu anak kawin, tadi divisi gawian paling 4 kuitan bohong mah itu nah. Jadi kita nih terpikir juga kawin kita memberi nafkah apa gawian nih. Nah jadi belompang lagi hendak kawin sudah baparaan. Jadi ulun bila tuntung berjumat tuh lah, bila tuntung berjumat Bang di masjid ulun di kampung Bang itu berdoa kepada Allah, ya Allah ulun nih hendak kawin ya Allah enak. Kini kalau beri nafkah pada bini nih, ulun nih kada bisa apa-apa, kada bisa keahlian apa-apa. Sakulah gini kada tinggi juga. Nah, beri ulun ya Allah gawian. Nang gawian itu ya Allah ulun kada meninggalkan sembahyang.
Bila ulun begawi di situ nah ulun kada meninggalkan sembahyang ya Allah. Dengan kemuliaan hari Jumat ni nah. Imba Jumat ulun berdoa kayak itu. Berapa kali kalau ulun berdoa tu. Mbah tu pianlah guru Raji menelponi ulun. Akhirnya anak kaya. Hah? Itu kisahnya jadi ulun kasih ini nih. Akhirnya ulun jadi kaum. Alhamdulillah gawian kita di sini kada meninggalkan sembahyang. Alhamdulillah tepat terus sembahyang. Ini bukan sombong nih, tahdus bin ni'mah namanya. Membicarakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu. Itu kemuliaan hari Jumat, ada kabul situ. Mungkin waktu itu pas kena kabul. Dikabulkan Tuhan, kita meminta yang baik juga. Ya Allah, beri ulun gawian, nang gawian itu ulun kada meninggalkan sembahyang. Nah, itu aja ulun minta lawan Tuhan dah. Nah, itu. Artinya memang ada bujur hadis Nabi itu ada satu waktu di hari Jumat itu nang apabila hamba meminta pas kana di situ dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan kita kawam mengamalkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dengan hari Jumat, cinta dengan ibadah salat Jumat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kita berjumat terus dan basungsong ya Allah, jangan kada songsong. Mudah-mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat, dan minta doakan agar selamat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.